Ketika ledakan Chernobyl 1986, penduduk Pripyat panik mengungsi hanya membawa dokumen. Mereka kira akan kembali beberapa hari kemudian, namun tak pernah bisa. Kota itu kini kematian yang membeku. Debu radioaktif menyelimuti segalanya. Dinding, pohon, aspal. Di dalam rumah, dinding mengelupas, jamur menyerap dosis pemicu kanker. Udara pun berbahaya. Di beberapa area, tanahnya bahkan berpendar dalam gelap. Hening, hanya terdengar klik dosimeter. Mustahil bertahan di sana, siang maupun malam. Tanpa perlindungan, kematian tak langsung namun pasti. Sekilas, kota Afrika yang bising dan ramai, macet, pasar, hiruk-pikuk. Namun di baliknya, jebakan sanitasi mematikan. Dari sinilah pada 2022, wabah Ebola Sudan, salah satu virus paling mematikan, bermula. Menular lewat sentuhan, keringat, darah. Orang-orang takut bernapas di dekatnya, rumah sakit penuh, mayat diangkut dalam kantong hitam, rumah-rumah tergembok, patroli pengeras suara di jalan, dokter kurang. Masker tak menyelamatkan, vaksin tiada, peluang bertahan hidup minim, bahkan bagi yang tidak terinfeksi, panik, kekacauan, ketidakpercayaan. Turis asing tak berdaya di sini. Satu sentuhan, dan hitungan hidup tinggal jam. Di pesisir Teluk Benggala, terdapat kuburan kapal raksasa. Kesini kapal-kapal tua dari seluruh dunia diderek dan dibongkar secara manual, oleh tangan manusia. Para pekerja berjalan di atas puing-puing dengan sandal jepit, menghirup uap asbes dan minyak bakar, serta berenang di air beracun. Kabut kimia menyelimuti kota. Di dalam tanah terdapat merkuri, timbal, dan logam berat. Air dari keran umum berbau minyak. Bagi turis, tidak ada yang menarik di sini untuk dilihat, kecuali kematian di atas konstruksi berkarat. Satu luka sayat, dan infeksi. Satu hirupan napas, dan debu yang tak bisa dihilangkan akan mengendap di paru-paru. Orang-orang di sini tidak berumur panjang. Dan bagi orang asing, bahkan satu hari saja sudah cukup untuk hancur. Kota berpenduduk hampir 1 juta jiwa ini berdiri tepat di atas gunung berapi aktif. Di bawah kaki ada retakan. Retakan tempat lava sudah pernah mengalir. Pada tahun 2002, lava melewati pusat kota. Orang-orang sedang tidur, sementara jalanan terbakar. Dan itu hanyalah salah satu ancaman. Tidak ada stabilitas di sini. Geng-geng bersenjata, kelaparan, kamp-kamp pengungsi, epidemi kolera, dan malaria. Bahkan PBB pun tidak bisa mengendalikan situasi. Airnya terkontaminasi, obat-obatan adalah kemewahan. Misi kemanusiaan datang, tetapi seringkali tidak kembali. Turis di sini bagaikan daging hidup. Jika Anda keluar ke jalan, Anda mungkin tidak akan kembali. Di sini, kematian bukan ekstrim. Itu adalah norma. Ini bukan sekadar dingin. Zona kematian bagi siapapun di luar kendaraan atau pondok. Suhu di bawah minus 60 derajat Celcius adalah normal. Logam, mesin, bahkan kulit pecah. Napas berubah embun beku, mata membeku dalam menit. Diesel membeku jadi jeli, ponsel mati, teh termos pun membatu. Warga lokal tahu, mesin mogok berarti tak ada harapan, bantuan puluhan kilometer. Kematian di sini bukan karena serangan atau infeksi, melainkan akibat keluar tanpa pemanas. Bagi turis, ini jebakan maut. Ibu kota Yaman sudah lama tidak berfungsi lagi sebagai kota. Ia adalah medan perang, pemboman koalisi, baku tembak jalanan, epidemi kolera, dan minimnya fasilitas medis. Air hanya mengalir terjadwal, listrik dari generator, itu pun jika ada bahan bakar. Orang-orang hidup di reruntuhan, anak-anak berjalan tanpa alas kaki di pecahan puing. Makanan hanya tersedia di pasar gelap, apotek kosong melompong. Kelompok bersenjata menguasai jalanan, tak ada yang tahu siapa penguasa suatu wilayah. Orang asing tak akan selamat di sini, bukan karena lemah, melainkan karena tak ada yang bisa bertahan. Hidup di Sanaa adalah perjuangan tanpa akhir. Kota ini hidup tanpa aturan. Polisi dan militer tak punya kendali, hampir semua di bawah geng bersenjata. Malam tembak-menembak, siang ketakutan. Orang takut keluar rumah, khawatir dihentikan di jalan dan semua dirampas. Air dari sungai, makanan didapat bertaruh nyawa. Pergi mustahil, jalanan berbahaya, pesawat jarang terbang. Bantuan medis cuma bagi yang punya koneksi atau uang. Misi kemanusiaan pun perlu pengawalan. Hidup di sini adalah perjuangan abadi demi bertahan. Turis tak akan bertahan sehari pun. Kota ini seperti bukan dari bumi kita. Kamera di mana-mana, jalanan kosong, orang takut bicara.
Semuanya di bawah kendali ketat. Bagi orang asing, kamu akan terus diawasi dan setiap langkahmu diperiksa. Bahkan kata biasa bisa menjebloskanmu ke penjara. Dilarang keluar tanpa izin, memotret, atau bicara dengan penduduk setempat. Semuanya di sini didasari ketakutan. Turis tidak bisa masuk, dan jika berhasil, mungkin tidak akan kembali. Di kota ini, mustahil menjadi diri sendiri. Orang yang sedikit saja berjiwa bebas, tidak akan bisa bertahan. Dulu ibu kota, kini tinggal reruntuhan. Gempa dan protes menghapus negara serta ketertiban. Geng mengendalikan jalanan, polisi enggan keluar. Air didapat dari sumber kotor, listrik nyaris tiada, warga tinggal di rumah rusak atau di jalanan. Perampokan, pemerasan, penculikan terjadi saban hari. Bukan warga lokal, Anda target. Bahkan dengan uang, tetap tidak aman. Kota ini tak seorang pun merasa aman. Turis di sini tak akan bisa pulang. Sekilas, ini kota pegunungan biasa. Dulu, uranium ditambang di sini dan limbahnya dikubur begitu saja. Kini limbah itu bergeser, terkikis hujan. Jika longsor, debu radioaktif akan masuk sungai. Airnya sudah berbahaya. Warga hidup di tanah terkontaminasi, makan hasil lokal, minum air sumur. Secara visual normal, namun radiasi menumpuk di tubuh. Turis takkan diberitahu area aman, Anda bisa saja berjalan-jalan dan membawa pulang bahaya tak kasat mata. Di sini, kematian tak datang segera, tapi pasti. Kota ini adalah simbol perang Suriah. Segalanya bermula di sini, dan pertempuran tak kunjung reda. Separuh kota tinggal puing, rumah-rumah tanpa jendela dan pintu. Warga berlindung di ruang bawah tanah, tanpa listrik, tanpa air. Jalanan dijaga orang-orang bersenjata, tak jelas siapa memihak siapa. Tak ada sekolah, rumah sakit, atau makanan. Siapapun yang masuk ke sini akan lenyap dari radar. Jika Anda orang asing, kecil kemungkinan bisa keluar. Tempat ini sudah lama tak ramah turis. Setiap hari adalah pertarungan. Hidup tenang mustahil. Kota di tepi gurun. Tujuan ribuan orang melintasi Sahara menuju Eropa. Mereka bayar penyelundup, menumpang truk tua. Banyak tewas karena dahaga dan panas. Kotanya kotor, berdebu, penuh tipuan, pasar gelap manusia, dan segala rupa. Hukum tak berlaku, polisi abai, membuat warga hidup dalam ketakutan. Sebagai turis, Anda menonjol. Tanpa bantuan, satu kesalahan, lenyap. Di gurun, jeritan takkan terdengar. Ibu kota negara yang lumpuh. Tanpa jalan, listrik, atau pekerjaan. Penduduk tinggal di gubuk reot, mengangkut air di kepala, memasak dengan api. Dokter langka, obat-obatan kemewahan. Kelompok bersenjata mengepung, kelaparan dan kemiskinan merajalela. Jika pecah pertempuran, tak ada tempat lari. Di sini, tak ada yang saling menyelamatkan, hanya yang kuat dan berjejaring yang bertahan. Wisatawan tak akan sanggup, bukan karena lemah, melainkan kota itu sendiri yang mematikan. Secara resmi kota, namun faktanya tak berujung. Puluhan ribu Rohingya, Muslim yang Myanmar tak akui sebagai manusia, hidup di sini. Tanpa paspor, pekerjaan, atau hak bergerak. Di luar militer, di dalam tenda, panas, kelaparan, penyakit. Malaria, disentri, infeksi kulit, tanpa obat sama sekali. Air kotor, makanan sehari sekali jika beruntung. Coba kabur, berakhir ditangkap atau hilang. PB buat laporan, tapi tiada perubahan. Turis tak bisa masuk. Syukurlah. Situi bukan tempat, melainkan jalan buntu kemanusiaan. Bertahan hidup di sini bukan soal kuat, tapi menunggu hancur. Ini bukan sekadar gurun, ini neraka berbatu. Ouarzazate dikenal sebagai gerbang Sahara. Siang hari aspal meleleh, dan malamnya dingin sekali seperti kulkas. Angin mengangkat pasir yang memenuhi mata, hidung, dan paru-paru. Bahkan bayangan pun tak menyelamatkan. Hampir tidak ada. Kota ini tampak indah, dinding tanah liat, jalan-jalan tua, pemandangan layaknya film, tapi untuk hidup, ini adalah jebakan. Air harus diangkut, listrik sering padam, dan layanan medis hanya berbayar dan jauh. Jika tersesat di gurun sekitarnya, tidak ada peluang. Bahkan penduduk lokal bisa tewas jika tersesat. Ouarzazate adalah tempat di mana turis melihat Instagram, sementara penduduk lokal melihat perjuangan untuk bertahan hidup setiap hari. Di sini bahkan pasirnya membakar, dan udaranya seperti dinding berdebu. Di tempat seperti ini, kamu pasti tidak akan bertahan hidup. Dan jika penasaran di mana lagi petualangan tak patut dicari, berlanggananlah ke saluran 10 menit. Kami menyajikan secara singkat, padat, dan hanya yang benar-benar penting.